Nama saya Melawati Naling dari kelas A1 Keperawatan dari Universitas Pembangunan Manado. Akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Tanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahkan sistem metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Ya, setiap bagian tubuh akan mendapatkan nutrisi dan dapat membuang sisa metabolisme ke dalam darah. Sampainya hormon seluruh bagian tubuh, kecepatan metabolisme juga akan dapat diatur. Sistem ini juga menjamin pasokan zat kekebalan tubuh yang berlimpah pada bagian tubuh yang terluka baik karena kecelakaan atau operasi, dengan bertujuan mencegah infeksi di daerah tersebut. Saya akan menjelaskan anatomi sistem kardiovaskular. Yang pertama, jantung. Jantung terletak di rongga dada yang cenderung terletak di sisi kiri pada kelainan dextrokardia. Jantung justru terletak di sisi sebelah kanan. Jantung dikelilingi oleh pembuluh darah besar dan organ paru dan tinus di bagian depannya. Jantung terdiri dari 4 ruang yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. 4 ruang jantung tersebut yang pertama atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Superior jantung kanan terletak di interkosta ketiga, kira-kira 3 cm ke kanan dari garis tengah. Garis yang menghubungkan kedua titik ini interkosta ke-6, kira-kira 3 cm ke kanan dari garis tengah. Dewasa laki-laki 300 sampai 350 gram. Berat jantung orang dewasa wanita 250 sampai 350 gram. Panjang jantung 12 cm, lebar 9 cm, dan tebal 6 cm, atau 4 gram per kilo berat badan dari berat badan ideal. Struktur dan fungsi jantung. Struktur perikardium dan lapisan jantung. Perikardium adalah membran yang mengelilingi dan melapisi jantung, dan membran ini membatasi jantung pada posisi dalam mediastinum. Perikardium terdiri dari 2 bagian, yaitu fibrous perikardium dan serous perikardium. Fibrous perikardium superficial adalah lapisan keras, tidak elastis, dan merupakan jaringan tebal yang tidak beraturan. Fibrous perikardium mencegah peregangan berlebihan dari jantung, melindungi dan menempatkan jantung dalam mediastinum. Fungsi dari fibrous perikardium mencegah peregangan berlebihan dari jantung, melindungi dan menempatkan jantung dalam mediastinum. Perikardium adalah lapisan dalam bentuk yang tipis, membrannya halus yang terdiri dari 2 lapisan. Lapisan parietal adalah lapisan paling luar dari serous perikardium yang menyatu dalam perikardium fibrosa. Dalam adalah lapisan visceral yang disebut juga epikardium yang menempel pada permukaan jantung. Antara lapisan parietal dan visceral yang terdapat cairan yang disebut cairan perikardial. Cairan perikardial adalah cairan yang dihasilkan oleh sel perikardial untuk mencegah pergeseran antara membran saat jantung berkontraksi. Jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium lapisan luar, miokardium lapisan tengah, endokardium lapisan dalam. Dapat tersebut juga lapisan visceral dari serous perikardium. Lapisan luar akan transparan dari dinding jantung, terdiri dari mesethelium dan yang bertekstur licin pada permukaan jantung. Miokardium adalah jaringan otot jantung yang paling tebal dari jantung dan fungsi berbagai pompa jantung dan bersifat involuntar. Adalah lapisan tipis dari endolium yang melapis tipis jaringan penghubung yang memberikan suatu batas yang licin bagi ruang-ruang jantung
dan menutupi katup-katup jantung. Dan luar ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, 2 atrium dan 2 ventrikel pada bagian anterior. Terdapat auriculae. Setiap aurikel meningkat kapasitas ruang atrium sehingga atrium menerima volume darah yang lebih besar. Bukan jantung terdapat lekuk yang saling berhubungan disebut sulcus yang mengandung pembuluh darah koroner yang sejumlah lemak. Sulcus memberi tanda batas eksternal antara dua ruang jantung. Koroner bagian dalam mengelilingi sebagai jantung dan memberi tanda batas antara atrium superior dan ventrikel inferior. Atrium kanan menerima darah dari cava superior, cava inferior, dan sinus coronarius. Pada bagian anterior superior atrium kanan terdapat lekukan ruang yang berbentuk daun telinga yang disebut aurikel. Pada bagian posterior dan septal licin dan rata-rata, tetapi daerah lateral dan aurikel permukaan kasar serta tersusun dari serabut-serabut otot yang berjalan paralel yang disebut pactinatus. Tebal dinding atrium kanan 2 cm. Ventrikel kanan membentuk hampiran sebagian besar permukaan depan jantung. Dalam dari ventrikel kanan terdiri dari tonjol-tonjolan yang berbentuk dari ikatan jaringan serabut otot jantung yang disebut trabeculae cameanae. Ventrikel kanan dipisahkan dengan ventrikel kiri oleh interventricular septum. Darah dari ventrikel kanan melalui katup semilunar pulmonal ke pembuluh darah arteri yang besar yang disebut pulmonary trunk yang dibagi menjadi arteri pulmonal kanan dan kiri. Atrium kiri membentuk sebagian besar dari dasar jantung. Darah dari paru-paru melalui 4 vena pulmonal. Di atrium kanan bagian dalam atrium kiri mempunyai dinding posterior yang melunak. Yang terakhir ventrikel kiri. Ventrikel kiri membentuk apeks dari jantung seperti pada ventrikel yang mengandung trabecula cameanae. Untuk mempunyai chorda tendiane yang dimana mengikat daun katup biskupit ke papillary muscale. Darah dibawa dari ventrikel kiri melalui katup semilunar aorta ke arteri koronari, di mana merupakan cabang dari aorta ascending dan membawa darah ke dinding jantung. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran yang mengedarkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Pembuluh limfe pada dasarnya adalah saluran yang membawa cairan jelas atau keputihan-keputihan yang disebut kita bening. Yang terakhir, cara mencegah serangan jantung. Serangan jantung biasanya disebabkan karena penyakit jantung koroner, yaitu gangguan yang terjadi ketika pembuluh darah jantung tersumbat oleh plak. Ini berhubungan dengan pola hidup yang dapat dimodifikasi. Lalu apa saja yang kita lakukan untuk mencegah serangan jantung? Menjaga tekanan darah. Tekanan darah tinggi merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Kurangilah asupan garam Anda dan berkonsumsi obat tekanan darah tinggi secara teratur untuk mengontrol tekanan darah. Kedua, menjaga kadar kolesterol. Kolesterol ini sering dikenal dengan kolesterol jahat karena berperan untuk pembentukan plak aterosklerosis pada penyakit jantung. Hasil dari presentasi saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.